Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali sekarang dengan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Solihah. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya. Terlebih dahulu kita akan menyimak video pembelajaran bimbingan konseling yang kali ini kita akan membahas mengenai informasi narkoba. Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu narkoba, kemudian kenapa remaja pada saat ini memakai narkoba. Narkoba secara definisi itu dikatakan sebagai zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi terutama dalam hal ini susunan saraf pusat atau otak sehingga akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Selanjutnya, kalian akan mengetahui penggolongan narkoba berdasarkan efek pada susunan sistem saraf pusat. Penggolongan narkoba ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan depresan, golongan stimulan, dan golongan halusinogen. Di sini kalian bisa melihat efek yang ditimbulkan pada setiap golongan itu berbeda-beda. Dan kalian pun akan bisa melihat contoh-contoh mereka yang menggunakan narkoba dengan jenis-jenis sesuai dengan golongan yang tertera pada video pembelajaran ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh jenis-jenis narkoba. Dalam hal ini Ibu contohkan ini heroin, terus di sini ada daun ganja, kemudian di sini contoh gambar minuman keras beralkohol, kemudian ini salah satu obat jenis narkoba yang bernama ekstasi, kemudian ini salah satu contoh tanaman kecubung. Nah, selanjutnya kalian akan mengenal tahapan-tahapan orang yang menyalahgunakan narkoba. Dalam hal ini biasanya terjadi yang pertama itu dikatakan sebagai faktor coba-coba, yaitu menggunakan narkoba karena rasa keingintahuan kalian atau misalkan merasa penasaran dan dibujuk oleh orang lain. Kemudian yang kedua, penggunaan sosial, yaitu menggunakan narkoba hanya pada saat bergaul atau bersama teman agar diterima oleh lingkungan pergaulan. Ada juga yang ketiga, penggunaan ini dikatakan sebagai penggunaan situasional, yaitu menggunakan narkoba pada situasi tertentu saja. Misalkan kalian sedang mengalami masalah berat, kesal, merasa sedih, kecewa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tahapan penyalahgunaan narkoba ini masuk dalam tahap penggunaan sering atau penyalahgunaan. Biasanya penggunaan yang semakin sering ini tidak perlu ada orang lain ataupun sedang ada masalah. Jadi ada atau tidak ada orang lain, ada atau tidak ada masalah, dia menggunakan narkoba ini sudah masuk ke dalam level penyalahgunaan. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya itu pada tahapan sudah masuk ke dalam ketergantungan. Sering dikatakan akut atau adiksi, yaitu yang menggunakan narkoba menjadi suatu kebutuhan yang bila tidak terpenuhi akan merasakan timbul keadaan yang sangat menyakitkan. Dalam istilahnya bisa dikatakan ketika dia sedang sakau, karena orang yang sudah sangat ketergantungan, dia akan menimbulkan reaksi tubuh tertentu ketika sangat menginginkan narkoba yang akan dia gunakan. Nah, secara garis besarnya, di sini dalam video pembelajaran ini kalian bisa melihat secara kesimpulannya beberapa alasan yang menjadi penyebab remaja itu mulai menggunakan narkoba. Di sini kalian bisa tahu, tadi sudah disebutkan sebelumnya, keingintahuan kalian yang besar tanpa sadar apa akibatnya, kemudian keinginan kalian untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang hanya sebagai pelengkap saja, kemudian keinginan untuk mengikuti tren atau gaya hidup, ini tergantung dari faktor lingkungan yang ada dalam diri lingkungan kalian. Kemudian keinginan untuk diterima lingkungannya. Ada juga yang alasan tertentu kalian itu menggunakan narkoba, misal lari dari kebosanan atau mengalami masalah tertentu, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam tahapan penyalahgunaan.
Berikut juga ketidaksiapan mental atau rasa percaya diri kalian yang kurang ketika menghadapi tekanan pergaulan, ketika misalkan kalian ingin merasa diterima di lingkungan pergaulan yang ada, untuk bisa membuat kalian rasa percaya diri kalian menjadi timbul, tapi disalurkan pada sesuatu yang negatif. Dan yang paling mengkhawatirkan ketika mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba dengan harga yang sangat murah. Nah, yang terakhir kita akan melihat faktor lingkungan yang mempengaruhi seorang remaja itu menggunakan narkoba. Biasanya ada pada yang pertama itu hubungan dalam keluarga. Walaupun ini tidak menjadi titik tolak seseorang itu harus terpengaruh untuk menggunakan narkoba, tapi setidaknya latar belakang keluarga yang menyebabkan seseorang itu merasa tidak nyaman, terus pengalihan sehingga menggunakan narkoba. Di sini kalian lihat, biasanya misal ada yang pertama ini ibu yang dominan atau terlalu overproteksi pada anaknya. Kemudian misalkan ada miskomunikasi, fungsi seorang ayah yang memisahkan diri atau cenderung tidak mau terlibat dalam keluarga sehingga tidak bisa merangkul remaja dalam hal ini yang butuh sangat perhatian. Kemudian yang ketiga, ini biasanya ada relasi ayah dan ibu yang kurang harmonis di antara keduanya, berikut dengan komunikasi dengan anak sangat jarang sekali. Kemudian yang keempat, di sini kurangnya pengawasan orang tua. Jadi kadang-kadang banyak orang tua yang terkecoh di luaran, anaknya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Ada juga contoh yang kelima ini misalkan karena orang tuanya merokok. Ada keinginan anak atau penasaran ingin mengikuti orang tua yang memberikan contoh merokok. Karena salah satu gerbang untuk menggunakan narkoba itu awal mulanya ketika seorang anak itu mengenal rokok. Yang terakhir, yang menjadi latar belakang dalam diri sendiri ini, dalam keluarga, yaitu adanya aturan yang tidak jelas, ketidakkonsistenan sikap yang ditunjukkan oleh orang tua yang bisa membingungkan anak. Nah, selain dari pengaruh dari hubungan keluarga, faktor lingkungan ini yang sangat besar sekali yaitu dari pengaruh teman. Nah, biasanya seseorang remaja menggunakan narkoba ini ketika kita salah memilih kelompok teman yang menurut dia itu sangat membuat dia nyaman. Ketika dia ingin diterima di lingkungan atau diakui oleh kelompoknya, merasa timbul ketertarikan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh temannya. Kemudian ada juga yang kedua, pengaruh teman itu akibat dari hukuman dari kelompok temannya. Misal, ketika misalkan ada sesuatu yang tidak bisa diharapkan dari dirinya yang diterapkan dalam kelompoknya, menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam narkoba. Nah, yang ketiga ini pengaruh teman, biasanya banyak teman sebaya yang sama mengkonsumsi narkoba sehingga membuat dia tertarik penasaran untuk sama mengikuti jejak teman sebayanya. Nah, untuk anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi mengetahui dan menyimak penjelasan tentang video informasi narkoba, sekarang kalian bisa menyimpulkan sendiri dalam lembar kerja siswa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya untuk membentengi diri sendiri dari pengaruh negatif narkoba. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian untuk menyimak video pembelajaran tentang narkoba. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.